Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hendra Setiawan, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 kelas 6A akan menyampaikan materi mengenai teori-teori pemerolehan bahasa. Di sini ada para pemateri kita. Yang pertama yaitu ada Cintari Elma Fitriani sebagai pemateri pertama, lalu ada Putri Estrana Yasik Ilham sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir yaitu ada Aulia Rizky Tiswadini sebagai pemateri ketiga. Pembahasan pada kali ini pada teori-teori pemerolehan bahasa, yaitu yang pertama ada pengertian pemerolehan bahasa, yang kedua ada teori mengenai nativisme, yang ketiga ada teori behaviorisme, dan yang keempat ada teori kognitivisme. Sebelum membahas mengenai materi inti, kita harus tahu apa itu pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintari Elma Fitriani. Sebagai pemateri pertama akan menjelaskan teori nativisme menurut Chomsky 1965-1975 yang menjelaskan bahwa pemerolehan bahasa pada anak terjadi secara genetik. Artinya bahwa manusia sudah memiliki bakat untuk memperoleh belajar bahasa, dan manusia belajar bahasa sedikit demi sedikit dengan membuka kemampuan lingualnya yang secara genetis telah terprogram, yang tentunya dengan menggunakan prinsip-prinsip pemerolehan bahasa, membimbing menyusun tata-tata bahasa, belajar bahasa yang mengisikan secara detail dan struktur yang ada secara ilmiah. Selain itu, menurut Chomsky menyatakan bahwa setiap anak lahir ke dunia telah memiliki bekal, yaitu alat penguasaan bahasa atau Language Acquisition Device (LAD). LAD, alat yang merupakan pemberian biologis ini sudah diprogramkan untuk merinci butir-butir yang mungkin dari suatu tata bahasa. LAD ini dianggap sebagai suatu bagian fisiologis dari otak manusia yang dikhususkan untuk memproses bahasa dan tidak berkaitan dengan kemampuan kognitif yang lain. LAD membekali setiap anak dengan kemampuan alamiah untuk memperoleh bahasa. Kelengkapan bahasa ini berisi sejumlah hipotesis bawaan. Selanjutnya, pemerolehan bahasa hanya bisa dilakukan oleh manusia. Pada pemerolehan bahasa ini, manusia tidak dapat disamakan dengan proses pengenalan yang terjadi pada hewan. Mereka tidak memandang penting pengaruh dari lingkungan sekitar. Ini berdasarkan pada asumsi 1. Perilaku berbahasa pada sesuatu yang diturunkan atau genetik. Pola perkembangan berbahasa dalam
sama pada berbagai bahasa dan budaya bersifat universal. Bahasa dikuasai dalam waktu yang singkat, seperti anak usia 4 tahun sudah dapat berbicara mirip dengan orang dewasa. Yang ketiga, lingkungan bahasa anak tidak dapat menyediakan cukup data bagi penguasaan tata bahasa yang rumit dari orang dewasa. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, teori behaviorisme. Bruce Frederick Skinner, 1957, adalah tokoh pelopor teori behaviorisme. Pandangan ini menekankan bahwa proses penguasaan bahasa pertama dikendalikan dari luar, yaitu oleh stimulus atau rangsangan dari lingkungan. Dalam istilah bahasa, mereka lebih suka menggunakan istilah perilaku verbal agar lebih kelihatan kemiripannya dengan perilaku lain yang harus dipelajari. Anak dianggap sebagai penerima pasif dari lingkungannya. Anak tidak memiliki peranan aktif dalam proses perkembangan perilaku, bahkan kematangan si anak pun bukanlah sesuatu yang menentukan proses perkembangan bahasa, melainkan ditentukan oleh lamanya latihan yang diberikan oleh lingkungannya. Kemudian melalui peniruan, akhirnya anak dapat menguasai. Rangsangan dari lingkungan tertentu memperkuat kemampuan berbicara anak. Skinner berpendapat bahwa apabila perbuatan tertentu terjadi berulang akan terjadi penguatan positif atau negatif. Penguatan positif terjadi apabila perbuatan sering berlangsung dan menghasilkan tuturan gramatikal. Sedangkan penguatan negatif apabila perbuatan itu tidak berulang dan tidak menghasilkan tuturan gramatikal. Sebagai contoh, seorang anak mengucap kata bilang kali untuk kata barangkali. Pasti si anak tersebut akan langsung dikritik oleh ibunya atau siapa saja yang mendengar kata tersebut. Tetapi apabila ketika si anak mengucapkan kata barangkali dengan tepat, dia tidak akan mendapat kritikan karena pengucapannya sudah benar. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori kognitivisme. Pandangan kognitivisme atau rasionalis dipelopori oleh Jean Piaget. Menurut pandangan ini, bahasa bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara kemampuan yang berasal dari pematangan kognitif. Bahasa distrukturkan atau dikendalikan oleh nalar. Perkembangan bahasa harus berlandaskan kepada atau diturunkan dari perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisinya. Lalu, Piaget menggambarkan tahap perkembangan bahasa yaitu sebagai berikut. Di sini ada usia dan tahap perkembangan bahasa dan juga keterangannya. Pada usia 0,0 sampai 0,5 bulan yaitu disebut tahap meraban atau pralinguistik pertama, di mana anak bisa berkomunikasi walau hanya dengan cara menoleh. Yang kedua, ada usia 0,5 sampai 1 tahun. Disebut tahap meraban pralinguistik kedua, di mana anak bisa memberikan isyarat dengan mengucapkan suku kata, misalnya mu, ba, pa, ma, baba, mama, dan sebagainya. Lalu ada usia 1 sampai 2 tahun di mana tahap linguistik 1 atau disebut juga holofrastik, kalimat satu kata, di mana anak bisa mengucapkan satu kata ucapan dikombinasikan dengan isyarat
dan mereka mulai tahu giliran berbicara. Contohnya, mau, lagi, panas, dan sebagainya. Lalu ada usia 2-3 tahun, yaitu tahap linguistik kedua atau disebut juga holofrastik kalimat dua kata, di mana anak bisa mengucapkan dua kata dan kata perintah. Contohnya, mama masak, adik minum, papa pergi, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada usia 3-4 tahun, disebut juga sebagai tahap linguistik ketiga, yaitu pengembangan tata bahasa telegraphic speech, yaitu perbendaharaan kata berkembang, di mana anak sudah mulai bisa membedakan kata kerja dan benda, dapat menggunakan kata depan, kata ganti, dan juga kata kerja bantu. Anak juga bisa membuat pola sependek mungkin. Lalu ada usia 4-5 tahun, disebut juga sebagai tahap linguistik keempat atau tata bahasa pradewasa, di mana anak sudah mampu menyusun kalimat kompleks, tetapi mereka masih bisa membuat kesalahan. Contohnya, ayo nyanyi dan nari. Lalu ada usia 5 sampai selanjutnya, disebut juga sebagai tahap linguistik kelima atau kompetensi penuh. Di sini anak sudah memiliki kompetensi yang memadai. Setelah menguasai bahasa lisan, maka anak juga dihadapkan dengan tugas mempelajari bahasa tulis. Baik, di sini para pemateri sudah menyampaikan materinya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.